Mana Cirebon dan juga Bandung Barat tepuk tangannya. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak jamaah yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa ya. Matematika Allah tidak akan membuatmu miskin. Alhamdulillah. Kita lihat lagi nih ada sebuah video tayangan lagi yang perlu kita sama-sama saksikan. Tentang apa? Tentang berbagi di hari Jumat berkah. Maksudnya apa ya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Tepuk tangan dong Bu, Bapak, Masya Allah luar biasa. Inilah dia ya, buat orang-orang ini sebenarnya saya salut Ustaz Syam. Iya, Mau Masya apapun Allah. orang ngomongin, mau bilang kayak gimana, cuma jangan-jangan cuma hari Jumat doang. Nah kita kan yang namanya Muslim, ini kan waktu kita terbatas ya. Umur kita tuh gak sepanjang umat-umatnya nabi-nabi zaman dahulu. Betul. Berarti kita ini harus beramal cerdas di waktu yang terbatas. Oh, Bener dong ya? Iya dong. Beramalnya harus pilih-pilih. Kalau bisa yang berkali lipat nih pahalanya. Seolah-olah kita Cerdas hidupnya banget. ribuan tahun gitu Betul. ya kan. Nah ada pertanyaannya gini. Kalau hari Jumat itu katanya Allah membuka pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Nah perhitungannya tuh hari Jumat beda dengan hari lain. Takutnya katanya. Sebagian orang itu berpikir udahlah sedekahnya hari Jumat aja lah. Hari biasa ntar mikir-mikir aja ntar aja Jumat aja. Nah ini bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin pendapatnya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah Allah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang beriman, apabila ada panggilan, ada seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka laksanakanlah, tinggalkanlah daripada jual beli. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah tidak pernah melarang kita berusaha, jadi pengusaha, jadi pedagang, bekerja. Bahkan Allah memuliakan tangan-tangan yang berusaha mencari nafkah yang halal supaya keluarganya tidak minta-minta, supaya keluarganya tidak berharap kepada orang lain, tidak berharap kepada manusia, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi kalau mengatakan matematika Allah di hari Jumat, ada Allah muliakan manusia. Siapa dia? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para nabinya, ulul azmi, para rasul, para walinya Allah. Ini manusianya yang dimuliakan. Ada Allah memuliakan tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Makkah, Madinah, Palestina. Itu Allah muliakan tempatnya. Ada Allah memuliakan waktunya. Di antara waktu yang dimuliakan Allah adalah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Itulah yang dikatakan beramal cerdas di waktu yang terbatas. Lihat-lihat waktunya. Oh subhanallah, hari Jumat. Jumat paling bagus hari apa? Jam berapa ini? Oh ternyata ada doa Nabi kalau digabungkan. Oh pagi-pagi. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi untuk umatku di waktu bukrohnya, di waktu pagi-pagi butanya. Oh pagi Jumat, subhanallah. Oh kalau pagi-pagi kurang yang mau disedekahi. Kayaknya bagus kalau siang deh. Pas habis orang Jumatan rame. Ini cerdas juga nih. Oh jangan deh, ada sahabat Nabi kalau habis asar sampai maghrib udah nggak ninggalin lagi masjid. Kenapa? Zikir aja kerjanya. Tapi ada juga sahabat Nabi kalau hari Jumat habis asar tuh keluar rumah. Kenapa? Cari orang yang mau disedekahin. Karena paling banyak pahala itu kalau sudah mau terbenam matahari di hari Jumat. Subhanallah. Berarti beda-beda jamnya. Yang jelas hari Jumat adalah hari yang mulia. Matematika dari Allah dilipat gandakan pahalanya orang yang bersedekah atau beramal soleh di hari Jumat. Subhanallah. Syaratnya apa? Laksanakan sholat. Tadi perintahnya ini. Kalau ada panggilan sholat, sholat dulu baru yang lainnya, urusan-urusan yang lainnya. Yang jelas hari Jumat berlipat ganda pahala, tapi jangan sampai mengabaikan hari-hari yang lain. Ya. Karena kita tidak pernah tahu hari apa Allah mencabut nyawa kita. Bener. Wah ini ntar lu kita buat sedekahnya hari Jumat aja. Nggak taunya hari Kamis meninggal. Ketika Nggak ditanya, sampai tuh Betul, sedekahnya. ketika ditanya Sayyidina Ali hari apa yang terbaik, kata Sayyidina Ali apa jawaban yang lain? Kata yang lain hari Jumat yang terbaik. Kata Sayyidina Ali hari
Jumat memang yang terbaik, tapi hari yang paling baik menurut saya adalah hari di mana kau husnul khotimah. Wih, Masya Allah, itu paling benar tuh ya. Betul. Paling baik itu, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Jamaah. Kita panggil Ustaz Maulana, tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Wih, mantap. Apa sih? Senang aja, ibu-ibu senang masalahnya. Kamu mau nanya apa tentang? Gini, kan ada yang bilang kan, banyak anak itu banyak rezeki. Banyak anak, Amin. banyak rezeki. Saya anaknya 5, Ustadz Maulana anaknya 4. Banyak rezeki, amin, alhamdulillah. Amin. Cuma katanya nggak semua kenyataan seperti itu. Ada orang yang banyak anaknya, ternyata mau ngasih makan anaknya, mau ngasih rezeki anaknya susah. Bahkan sampai nauzubillah min zalik ya, ada yang menitipkan anaknya ke orang lain supaya anaknya terjamin masalah rezekinya. Nah ini bagaimana nih Ustadz Maulana nih, apa yang salah sebenarnya? Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah, Sasams. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana menyikapi banyak anak, banyak rezeki. Tapi kok tetangga saya banyak anak? Susah hidupnya. Repot hidupnya. Dengerin kata-kata ini. Tidak ada yang salah dengan kata-kata ini. Yang salah karena pemikiran kita. Dengerin. Banyak anak, banyak rezeki. Bukan banyak anak, banyak kaya. Banyak duit. Bukan. Karena rezeki itu tidak mesti uang. Rezeki itu bisa jadi kebahagiaan. Dan mohon maaf. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ada rezekinya. Nih, semua anak-anak yang lahir dari anak kita ada rezekinya. Masing-masing ada rezekinya. Maka itu yang dimaksud banyak anak, banyak rezeki. Itu maksudnya. Dan ketahuilah, kalau mau digambarkan banyak anak, banyak rezeki, lihat aja nanti. Memang waktu kecil-kecil rempong. Rempong. Ribet. Tapi tunggu, setelah anak-anak itu besar, engkau akan menikmati atas apa yang kau dapatkan. Betul tidak? Anak yang satu store 500.000, anak yang kedua store 500.000, anaknya ada 12. Berarti tiap bulan dapat 6 juta. Masya Allah. Saya ketemukan, ada yang saya datangi, dia nangis-nangis. Padahal anaknya nyetor. Iya masing-masing 1 juta, 5 juta. Sementara anaknya ada 10. Berapa tuh Bu? Kenapa Banyak dia kan? nangis? 10 juta. Dia nangis. Kenapa nangis Bu? Kenapa anakku bukan 20? Ingat, anak itu Masya Allah Tabarakallah akan jadi kebanggaan. Karena anak itu karunia. 1, 2, 3. Karunia. Apa itu karunia? Yang menghasilkan. Bahkan anak itu menjadi penolong buat kita nanti kelak. Nah mohon maaf ya buat semuanya. Kalau melihat anak, anak itu makin besar makin mudah diurus. Dulu digendong, habis itu ngerangka, habis itu bisa jalan sendiri. Lama-lama kita bisa nyuruh ke warung. Beli ini, bantuin emak. Udah kan? Jadi jangan pernah resah. Karena anak itu pasti memberikan kebahagiaan kepada orang tua meskipun menurut kita susah. Saya mau nanya, mungkin ya ada anaknya tidak terlalu banyak manfaatnya menurut dia. Mau nggak ditukar anaknya sama anak orang lain? Nggak mau. Kebetulan anakku nggak sempurna, mau tukar nggak? Enggak. Sebagaimanapun anak itu tidak akan. Karena kenapa? Dari diri kita, betul tidak? Makanya kebahagiaan yang terbesar ketika memiliki anak. Makanya dalam surah Al-Waqi'ah yang disebutkan kekayaan-kekayaan dalam surah Al-Waqi'ah itu ada 4 yang nyata, ada 4 yang tidak terlihat. Yang mana itu? Anak, tanah, air, api. Anak itu kekayaan. Siapa yang kasih kamu anak? Bal anta ya Rabb, engkau ya Allah. Siapa yang kasih kamu tanah? Bal anta ya Rabb, engkau ya Allah. Siapa yang kasih kamu air? Bal anta ya Rabb. Siapa yang kasih kamu api? Allah. Jadi semuanya dari Allah. Iya, dari Allah. Jadi setiap anak itu sebenarnya bawa rezeki masing-masing. Bawa rezeki Jadi kita nggak perlu masing-masing. takut sebenarnya Ustadz ya. Kenapa? Tapi jangan disamaratakan anak. Anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Benar. Yang satu pendiam, yang satu cerewet. Saya pendiam. Mungkin kakak saya cerewet. Enggak, gimana? Saya pendiam. Masa? Iya. Kata siapa? Kata saya. Ya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Mau kemana sih sini dulu?
Saya kan mau ajak jamaah, mau ada yang curhat. Habib Oh, boleh ada yang izin mau Bib maju curhat. Bib. Nah kita mau kasih kesempatan sekarang jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Ayo. Yang mana yang, wah kayak ini kayaknya permasalahan serius ini. Mbak, sini Mbak boleh maju Mbak. Ah ya Allah. Coba ini nih mic-nya nih. Coba sini Mbak, boleh Mbak di sebelah sini? Iya. Benar banget Mas Fadli. Tidak berkata ibu-ibu tapi mbak. Iya. Emang ternyata. Coba silakan Mbak, jadi ketok itu bukan pintu. Iya Mbak, silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fauzia, asal dari Majelis Talim Baitur Rahmah. Asalnya dari Desa Belangulor, Kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon. Oh, tepuk tangan dong buat Mbak Nurul ya. Mau curhat apa Mbak Nurul? Ustadz, saya mau curhat. Boleh. Saya kan sudah ada niatan baik dalam beberapa bulan ke depan untuk menikah. Oh, mau amin. Niatnya baik ya. Terus? Tapi ada beberapa petunjuk dari Allah. Ya kayak kita tuh diuji dengan ekonomi pasangan dan komunikasi kita kurang baik. Oh gitu. Ya dan dari keluarga juga dan teman terdekat. Itu tuh petunjuk dari Allah atau ujian pernikahan kita. Oh, ujian untuk pernikahan ya. Kan belum menikah kan? Jadi sebelumnya baik-baik aja nih. Ujian pranikah. Ujian pranikah. Itu bagaimana ya Ustadz? Oke ya kalau gitu coba kita minta jawabannya dulu dari guru-guru kita. Dari Habib dulu deh, silakan Bib. Silakan Bib, Fadol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat yang pertama. Janganlah kalian berzina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ketika kalian tidak berzina tapi kalian istikharah mencarinya dan kalian ta'aruf sehingga diperkenalkan dan terjadi sebuah pernikahan. Nah, ada proses ketika lamaran ataupun menentukan calon. Yang penting istikharah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia istikharah yakin akan jodohnya dan mendapatkan petunjuk yang baik, bismillah. Tapi ternyata dalam petunjuk tersebut kekurangan ekonominya. Ada godaan daripada syaitan, udah gak usah sama dia miskin. Gak usah sama dia, duitnya pas-pasan. Ingat, wa antum fuqara kata Allah, kamu nih miskin. Siapa? Allah ghaniyun, Allah yang maha kaya. Jadi yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini miskin. Nanti Allah kayakan kita dengan nikah, an-nikahu barakah wa isarahu ma'ana. Dengan nikah keberkahan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupkan rizkinya, Allah tambah rizkinya, Allah kasih keberkahan. Kenapa? Hamba tersebut yakin Allah sebagai penolongnya. Hamba tersebut juga yakin Allah yang maha kaya. Kita akan dikayakan oleh Allah dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita menjadi hamba, sudah yakin calon kita, jangan lihat kayanya, jangan lihat gantengnya, jangan lihat keturunannya siapa. Tapi yang pertama lihat agamanya, yang kedua baru boleh lihat yang lainnya, yang ketiga boleh lihat yang lainnya, keempat boleh lihat yang lainnya. Ketika nomor satu agamanya, maka engkau akan selamat. Tapi ketika engkau mencari kekayaan, engkau akan dimiskinkan. Ketika engkau mencari kegantengan, nggak akan lama ganteng ataupun cantik. Tapi ketika engkau juga mencari keturunan siapa tidak menjamin. Yang menjamin adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mencari pasangan, udah yakin bismillah. Jangan sampai kena tipu daya syaitan, karena yakin kita ini hamba Allah dan yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya, insya Allah kita akan ditolong, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba saya mau tanya dulu sama mbaknya nih. Mbaknya udah pernah ngomong sama mbaknya cowoknya udah pernah ngomong sama mbaknya mau nikah gitu. Sudah. Ajak nikah. Yang ajak nikah dan dua keluarga juga sudah saling tahu. Udah saling tahu. Sudah saling tahu. Tapi posisinya ini dari beberapa bulan terakhir ini kayak saya tuh merasa ragu. Ragunya kenapa? Ragu dengan sikapnya dia yang kadang suka berubah. Oh. Dengan ekonominya juga. Kadang dia tuh tidak sesuai dengan omongannya. Nggak sesuai omongannya, omongannya gede gitu ya. Ternyata kenyataannya enggak. Iya dan tindakannya juga nol. Itu bagaimana Ustaz? Oh, iya hati-hati kalau curhat sama yang sebelah ini duren sawit. Duda keren sarang duit. Takutnya kepincut. Silakan mau izin Mbak. Silakan dijatuh tepuk tangan dong Bu. Iya Masya Allah. Dengerin. Luar biasa. Ada 3 yang memang jadi rahasia. Rezeki, jodoh,
Ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Sekali lagi. Rezeki, jodoh, ajal. Coba diulang. Ajal. Habis nih waktunya Tunggu cuma dulu. gitu doang nih. Rezeki jodoh aja. Kita memang tidak tahu. Ini namanya ujian pranikah. Yang penting tahapan-tahapannya sudah dijalani. Tahapannya, hitbahnya udah, lamaran udah, aman. Jangan, pokoknya pantang mundur, jalan terus. Oke? Jangan ragu. Jangan ragu. Maka lakukan 3 hal. Wih. Apa yang saya lakukan Ustadz? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Doa, doa, doa. Doa itu tarik menarik dengan takdir. Yang kedua, jangan lupa banyak sedekah. Makanya ada namanya pengajian pranikah. Baca Yasin, baca surah Ar-Rahman, kemudian zikir, tahlil, baca Yasin. Kenapa? Salah satu bahagian untuk menolak bala dan melancarkan pernikahannya. Yang ketiga, jangan lupa banyak sedekah. Makanya hebatnya itu kalau kita ada pengajian pranikah, insya Allah di situ ada 3 bahagian di dalamnya. Ada baca Qur'annya, ada sedekahnya, ada silaturahminya. Cari, hubungkan senantiasa. Kenapa? Ini setan itu tidak suka kalau orang menyatu. Ya, prestasi besar setan adalah apabila bisa menceraikan seseorang. Maka ketika menyatukan seseorang itu adalah sesuatu membuat setan menangis. Karena kalau orang sudah nikah, pahalanya 80 kali lipat. Wih. Dan Jadi kita tidak Pak Nurul selama ini sholat cuma pahalanya 1. Kalau udah nikah pahalanya 80 kali lipat. Oh pantes digodaannya banyak. mau setan itu menyatu, makanya dia berusaha untuk menceraikan supaya tidak. Memisahkan supaya nggak jadi pernikahannya. Oh. Udah ya? Oke. Dilihat jelek pasangannya, dilihat tidak mapan pasangannya, dilihat tidak. Jadi jangan. Pokoknya ayo. Semangat dulu. tetap bismillah. Pasang kacamata kuda. Panggil pasangannya. Kita Oh, jangan lah. Nanti kita lanjutin lagi ya. Mandul makasih banyak buat yang di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat.